Selamat pagi. Halo Pak Agung, saya Adi dari Surabaya. Bapak di mana lokasinya? Di Kediri, Bapak. Kediri, mantap. Jadi kita bisa ngobrol bentar Pak? Bisa. Oke. Jadi Pak Agung sudah berapa lama di pasar modal? Baru 3 bulan. 3 bulan, mantap. Jadi awal-awal Anda beli saham, menurut saya lumayan dapat cuan, betul Pak? Betul, Porto hijau. Foto hijau. Kemudian sampai bulan keempat ini, gimana kinerjanya? Kebakaran semua. Apakah Bapak sudah pernah panggil bantuan satuan pemadam kebakaran? Belum datang. Belum datang Pak ya? Karena yang manggil banyak Pak ya? Betul. Iya ya. Jadi Pak Agung, gimana cara apa aja kendala Anda ketika beli saham Pak? Monggo silakan. Curhat Pak. Baik, di awal-awal awal 6 bulan yang lalu saya mulai dari belajar dulu gimana menyisihkan uang yang dingin. Betul? Lalu kita buat trading. Mantap. Saya jauhkan dulu dari semua uang yang panas atau yang berputar. Betul. Sehingga hanya uang dingin yang kita putar. Yes. Setelah di bulan kedua itu udah beberapa kali lipat, udah dapat saham-saham yang bagus. Namun kena marketing health kemarin di luar perkiraan dan banyak sekali sudah saya mulai naikkan lagi budgetingnya, ternyata turun sehingga sementara 80% tertahan dulu. Oke, loh. Berarti ada 20% yang hijau, Pak. Betul? Betul. Mantap. Apakah saya boleh tahu, Pak, apa aja sahamnya yang hijau? Hijau saya kemarin di BRMS dibeli di saham penawaran beli bawah. Boleh tahu, Pak, berapa modalnya, Pak? Kenapa? Boleh tahu berapa harga belinya? Kemarin berapa ya? Ini sambil nyetir ya, belum buka, bisa buka detail. Oh, nanti aja, Pak. Gampang, nanti aja, Pak. Ya. Siap. Berarti Anda baru beli kemarin? BRMS baru beli 2 hari yang lalu. Tapi ini merah lagi, tapi nggak sampai minus banyak, masih 0, sekian. Oke. Jadi, yang sama satunya Pak yang hijau? Yang kelihatan hijau kemarin masih di BRMS saja. Oh, berarti yang lain pada merah, Pak ya? Merah semua. Semua. Iya. Jadi kalau saya bayangkan Pak, Anda ketika beli saham itu suka nonton market tiap menit. Apakah betul Pak? Saya belinya sore, biasanya jualnya pagi. Oh, biasanya kalau jual pagi, sorenya, apalagi 3 bulan lalu, ketika dijual paginya Pak, itu langsung terbang Pak. Iya, Pak. Betul. Jadi Pak Agung, kalau Anda punya pilihan Pak, pertama ilmu trading saham dapat cuan recehan, atau belajar ilmu caranya dapat cuan segede gaban. Pilih satu Pak, yang mana Pak? Cuan segede gaban. Iya dong, ya. Karena sebenarnya kalau cara Anda trading sekarang ini Pak, itu capek, betul nggak Pak? Iya, berusaha santai. Tapi, ntar Pak ya, tunggu ya. Anda sekarang punya usaha, betul Pak ya? Betul. Dan Anda juga beli saham, betul Pak ya? Betul. Nah, kalau Anda bekerja, punya usaha, dan beli saham dengan nonton market tiap menit Pak, itu bikin Anda stres atau happy Pak? Kalau saya pakai trailing stop 2%. Itu ketika naik atau turun? Naiknya saya ambil 2%, turunnya biasanya 3-5%. Berarti Anda ketika punya saham turun, berani cut loss Pak? Betul. Mantap! Tapi masalahnya kenapa kok Anda pasang target profit hanya 2%? Lebih menenangkan. Bukankah logikanya Dan potensi kedua, profitnya sibuk juga. gimana Bu? Gimana Pak? Yang kedua sibuk juga. Sibuk juga ya. Nah, bukankah lebih gede potensi loss-nya dibanding profitnya Pak? Kalau masang target cuma 2% profitnya Pak?
tergantung pilihannya. Pas fundamental kita pilihnya oke, mantap banget. Tapi kalau pas, kan kita kadang kalau kita lihat bandar volumenya, oh dia cocok, kemudian fundamentalnya cocok semua, kita pasang gede, kita invest besar, nah itu dapat besar gede juga. Cuman ya itu tadi, kalau pas turun ya kita total juga. Pak Agung, Anda ini sebenarnya apakah setuju Pak bahwa kalau beli saham itu Pak adalah investasi jangka panjang? Investasi jangka panjang. Apakah setuju Pak? Setuju juga. Setuju. Nah terus kenapa kok Anda beli saham profit baru 2% langsung diambil Pak? Ada yang saya sisihkan juga untuk dividen. Dan gimana hasilnya? Hasilnya baru bagi hasil kemarin 1 ya. Itu berapa bulan itu ya? Ya. Saya beri tips Pak ya. Siap. Anda beli saham itu Pak, jangan ngarep dividen. Oke. Itu malah bahaya Pak. Karena kalau Anda beli saham ngarep dividen, itu biasanya yang dilakukan orang Pak ya. Ketika punya saham turun, dia nggak mau jual. Akhirnya turunnya semakin dalam. Dan dia menghibur diri Pak. Oh nggak apa-apa, saya invest jangka panjang supaya dapat dividen. Tapi penurunan harga sahamnya itu Pak jauh lebih dalam dibanding dividen yang dia dapat Pak. Jadi ya boncos Pak. Ya. Iya. Nih, saya baru belajar. Iya, jangan Pak. Jadi ilmu yang Anda pelajari di YouTube Pak, itu nggak bisa Anda praktekkan mentah-mentah di lapangan Pak. Karena YouTuber-YouTuber itu Pak, belum tentu dia jalankan sesuai apa yang dia ocehkan Pak. Itu pertama. Kedua, Anda beli saham itu Pak, tujuannya adalah profit Pak, alias capital gain. Ya. Nah, di dalam prosesnya, ketika Anda dapat dividen sekalian, anggap aja itu adalah bonus Pak, bukan tujuan utama. Oke Pak? Halo Pak Agung, apa Bapak masih di sini Pak? Ya, monitor Pak. Ya, dan ketiga, kalau Anda masih lakukan hal yang sama seperti sekarang ini Pak, itu Anda sebenarnya tidak investasi Pak, tapi lagi spekulasi Pak. Dan spekulasi itu Pak, judi Pak, beda sama investasi Pak. Karena kalau Anda masih lakukan hal yang sama, maka Anda di market pasar modal sulit kaya. Gimana cara kaya Pak? Cuan tipis diambil Pak. Harusnya Anda harus belajar Pak, gimana caranya bisa punya saham profit sampai naik puluhan, bahkan ratusan persen. Gimana Pak? Setuju atau enggak? Wah, menarik. Hah? Menarik. Setuju atau enggak setuju Pak? Setuju. Setuju dong. Ya, karena kalau Anda masih lakukan hal yang sama seperti sekarang Pak, yang kaya bukan Anda Pak, tapi broker Anda. Ya nggak apa-apa sih, karena Anda bikin orang lain tambah kaya, ya Anda juga dapat pahala. Tapi ya sampai kapan Pak? Betul Pak? Betul nggak Pak? Betul. Ini sedang tahap belajar saya. Iya ya. Lalu terus gimana cara yang benar Pak Adi? Nah hari inilah saya akan bagi-bagi caranya. Cuman pertanyaannya, apakah Pak Agung bersedia untuk buka hati pikiran untuk belajar ilmu yang berguna Pak? Bersedia. Bersedia Pak ya? Oke. Dan hari ini saya yakin Anda bisa dapat banyak ilmu yang berguna. Amin. Amin. Oke, matur nuwun. Terima kasih banyak atas sharingnya Pak Agung.